Oke, selamat datang. Welcome di channel podcast Ngalor Ngidau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan bintang tamu Insan Davino Iya. tentang masalah explore hantu-hantu. Sak mano? Ini Insan apa Us sama manggilnya? Daus kira-kira. Biasanya dipanggil Insan biasanya. Biasanya dipanggil Insan. Ya, Jadi manggil Insan beda. Insan. Jadi Kalau kawan dekat ya Daus. kalau kawan Kalau dekat. nama panggung gitu kan pesulap juga. Oh, sulap juga gitu. Iya. Jadi nama kita di panggung sulap itu Insan Dapino. Insan Davino. Oke, jadi mau panggil Insan beda. Nah, boleh. Sak mano San? Sehat? Sehat, alhamdulillah. 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 Posisi aman. Aman untuk saat ini. Tidak ada galau-galau bocah mano. Tidak, tidak. Jauh dari kata galau. Jauh ya. Ini jauh. Pokoknya harus gaspol remblong lah. Jadi Sananet ini posisinya Insan Dapino ini bintang tamu kita ini konten kreator masalah explore hantu-hantu. Tapi settingan. Karena lebih baik jujur daripada kita tidak jujur kakek. Kita buat-buatkan seakan-akan banyak yang pro dan kontra. Kalau settingan itu kan orang lebih menghargai di awal. Jadi project sekarang nih cuman ada masih itulah, masih nge-explore. Masih setiap malam kita nge-explore di TikTok. Jam berapa? Biasanya jam 10 malam. Setiap malam tuh, Setiap malam. jam 10. Kecuali hari kiamat. Nah, itu ini. Walaupun tsunami tetap explore lah. Explore lah. Kalau untuk wilayah kita explore nih wilayah mana gitu? Kita masih di Rejang Lebong nih lah. Masih Rejang Lebong. Masih di Rejang Lebong. Keluar daerah belum? Atau sudah? Belum. Belum pernah. Tapi ada nak sih lah. Undangan ada? Ada tawaran, cuman kita belum siap untuk keluar. Oh, daerah? Daerah Lubuk Linggau. Wah, Lubuk Linggau. Ya. Jadi wilayah explore nih kuburan baik atau seluruh tempat angker apa baik apa cak mana? Kalau selama ini kita tuh di kuburan kebanyakan. Ah, Terus di Wisma Terbangkalai. Wisma angker yang ini Ade Kurniawan kemarin. Iya. Sebenarnya itu tuh Wisma Terbangkalai sudah lama itu tuh. Nggak tahu bekas apa kan, mungkin bekas karyawan itu saatnya tuh. Itu apa? Wisma tuh rusun atau apa bangunan besar? Bangunan kos-kosan Wisma. Oh. Jadi berapa pintu banyak itu? Cuman terkenal angkernya udah lama. Iya, kalau dengar dari kata orang sekitar kan, memang benar ada di situ. Soalnya kan sering supir-supir tidur dekat sana kan ada ini rumah makan. Supir truk. Ya, supir truk kan kalau capek malam tuh nginap situ di rumah makan tuh. Kadang mobilnya di ujung dekat Wisma tuh. Kebanyakan tidak berani. Karena sering situ. diganggu. Katonya sering diganggu. Itu lama viral atau baru-baru juga? Lama sebenarnya. Tapi di luar konteks itu gitu katanya settingan. Jadi sebenarnya tujuannya nih mencari tempat angker, tetap melanjutkan settingan atau kalau ada ketemu bonusnya macam mana kira-kira? Kalau ketemu berarti kita JP. Oh, jackpotnya ya. Jackpot gitu. Jadi tetap settingan posisi. Tetap settingan. Tapi tetap harus yang angker. Ya, tergantung orang. Kan ada orang rekomendasi di siku angker. Jadi aku buktikan benar angker, pernah ketemu orang. Kalau cerita-cerita orang kan pernah ketemu. Nah, malam ini aku buktikan benar ada tidak. Kalau tidak, untuk apa takut? Benar, karena hantu kuntilanak genderuwo itu memang tidak ada. Kok bisa menyatukan tidak ada tuh cak mano tuh? Sedangkan mungkin banyak orang dari zaman dulu tuh pernah nengok apa segala macam itu berarti kau patahkan pengalaman tuh itu. Bukan patahkan zaman dulu kayak sekarang ya. Cuman kalau untuk orang yang bisa nengok itu tuh namanya jin biasanya, bukan hantu. Kalau hantu memang tidak ada. Makanya berani ngomong hantu tidak ada. Kalau jin itu gaib. Gaib kita di umat muslim nih harus meyakini.
Kalau tidak tuh percuma gitu. Iya, Rukun betul. Islam ada gaib harus mempercayai. Hmm, Terus malaikat tuh gaib. betul. Nah, kalau yang sering ganggu tuh, Iya. suara-suara, bukan? Itu biasanya tuh jin yang iseng. Tapi kalau wujud nyata, Nah, itu kayaknya tidak ada. Cak pocong, kuntilanak itu tidak ada. Itu hanyalah imajinasi gitu yang main. Karena aku pelajari semua. kau pelajari ini, kau Yo, dalami ini. aku pelajari galo lah. Hmm. Segalo-galonya. Dulu sebelum aku belajar ini ya, di dunia ini, sempat takut juga. Oh, pernah sempat takut juga benar. Takut karena kita Oh, memang awalnya penakut. penakut. Oh, Awalnya yang penakut iya. takutnya. Heeh. Jadi awalnya tuh kawanku ngeksplor lah. Mm. Itu ngeksplor yang serius. Dulu kami live itu di Facebook. Iya. Di Facebook itu masih dengan ketakutan yang Oh, kau tinggi. kau ikut posisi. Ikut. Heeh. Jadi mano takut tapi penasaran. Iya, 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 iya. Akhirnya cobalah. Coba ambo dewean. Tinggalkan ambo. Jauh. Tim ambo tuh jauh meninggalkan. Tetap bawa kamera tapi. Tetap Iya. live-nya di Facebook. Jadi Mm-mm. kawan tuh mantau di Facebook. Iya, iya, iya. Jadi kalau ada apa-apa langsung cepat dia Mm. datang kan. Tuh. Aja. Di rumah kosong awalnya tuh. Rumah kosong tuh emang Itu posisi masih penakut tuh. masih menakut. Kau beranikan, Mbak? Berani kan karena penasaran juga. Karena Iya. dari kecil belum pernah ketemuin cek tuh. Dari kecil. Laju, setelah kau beranikan aja itu sampai sampai kini ada enggak kau pernah nengok? Enggak dong. Sama sekali. Sama sekali. Jadi kau ini menyatakan bahwa memang jin itu tidak bisa berubah dalam bentuk kuntilanak atau genderuwo aja itu. Ya, aku bisa nyatakan Serius. cek tuh, serius. Tapi Mas. kalau jin korin, Hmm. kita masing-masing punya jin korin. Ya. Benar. Kalau jin iseng bisa berubah apa be? Kalau bentuk kayak kuntilanak, pocong, itu kan karena imajinasi kita main ketika kita lewat tempat angker atau tempat yang sepi malam hari, itu kan terpikiran. Gara-gara mungkin pengalaman nonton. Nonton, nah kebanyakan nonton. Karena makhluk yang cek itu tuh tidak ada yang namanya hantu. Jadi menurut kau jin ini setelah kau pelajari yo, menurut kau jin iseng tadi ini berubahnya jadi apa jadi? Kalau tidak jadi kuntilanak jadi pocong. Biasanya tuh jadi anak kecil lewat-lewat, kan sering kan? Tapi tidak mungkin lah. Kalau nyo pacak jadi anak kecil, tidak mungkin tidak pacak jadi kuntilanak. Sebenarnya bisa. Oh, tetap bisa sebenarnya. Ya, bisa sebenarnya. Nah. Cuman kecil kemungkinan untuknya jadi itu. Karena itu tuh sudah dipastikan imajinasi gitu. Imajinasi, halusinasi gitu. Terlalu terus kalau kita terlalu takut, kan pelajaran juga dari aku. Yo. Terlalu takut, energi kita nih terkuras. Oh. Keluar, akhirnya membentuk itu nyata, makanya sering orang galak kan. Kalau aku ketemu itu, malam tadi mau ketemu itu, besok-besok demam, karena energinya kurang. Oh, terkuras. Jadi faktor demam itu bahasa gitu tuh tersapo lah, ada. Tersapo. Jadi bahwa peranggapan orang tuh tersapo, ternyata tidak. Tidak. Padahal cuman gara-gara energi terkuras. Energi terkuras karena apa ya? Makanya terbentuk itu sosok-sosok yang kuntilanak, pocong, genderuwo. Cuman tetap ada kemungkinan mungkin dari yang kau pelajari ada kemungkinan walaupun kecilnya benar-benar nengok kuntilanak mungkin. Apa cak mano? Maksudnya? Misalkan kata kau kan bisa jadi nyo berubah kuntilanak. Ya. Cuman kecil kemungkinan. Mungkin cerita salah satu orang nih yang nengok kuntilanak mungkin bukan sugesti. Nian ternyata jin tuh berubah jadi kuntilanak misalkan. Jarang terjadi itu. Jarang terjadi. Jarang terjadi. Lah, yang di video tuh ada viral kalau tidak salah tuh sempat sampai dikejar terbang tuh. Kan menyerupai kuntilanak, masa sugestinya pas terbang? Kalau di video tuh, apakah konten? Biasanya tuh konten. Masuk. Nah, untuk viral, konten kan biasanya editing. Nah, melalui editing, jadi penontonnya ini dibikin-bikin. Seolah-olah Kau yakin sebanyak itu video
orang nengok hantu tuh konten gak lo, dak do yang real benar-benar dak sengaja terekam. Yakin. Yakin. Tapi kalau bayangan hitam terekam Mm. atau nengok depan mata asli atau WhatsApp itu yakin bahwa itu real jin itu. Menurut kau jin pacak bunuh? Ya. Jin itu tuh bisanya mengasut. Kenapa kita nak takut? Kebanyakan orang takut kan? Kalau mencelakokan bisa tak? Misalkan. Belum tahu aku, kalau mencelakokan tuh belum tahu. Karena kau percaya tak? Jin pacak geser benda? Bisa. Nah. Bisa nyentuh benda padat bisa kalau jin. Berarti nyo pacak mencelakokan nak kira-kira. Kalau nyo lempar kepala gitu, lumayan loh. Iya. Selako juga Bisa. Iya kan? Cuman bunuh tak baca ya? Bunuh tak bisa. Lakukan ya. Jadi selama ini kau tak pernah sama sekali ketemu depan mata kau? Tidak pernah. Jadi pertama dulu karena takut, akhirnya kita belajar dalami. Jadi aku kan masuklah di dunia sulap. Oh, jadi sempat ke dunia sulap juga? Dunia sulap. Itu bertolak belakang sama jin tadi? Sulap itu sebenarnya tidak do di dunia mistis tidak. Tidak ya? Tidak. Karena sulap itu tuh real trik galo pakai. Trik alat dan teknik. Yo alat. Tidak ada hal-hal yang gaib. Kata orang, weh bisa ini, bisa terbang, bisa itu. Iya. Itu tuh trik galo. Itulah pernah kau masuki dunia sulap itu? Udah dalam dunia sulap. Terus dunia hipnotis. Sama enggak sama sulap hipnotis itu? Ilmu itu beda. Apakah trik? Trik, cuman tapi beda. Kalau mana enggak jelaskannya? Susah sebenarnya. Kalau di sulap itu, dia kan mainnya tuh barang-barang yang visual, misalkan kayak benda-benda kan. Yo. Kalau di hipnotis itu mainnya biasanya gelombang otak. Jadi beda ilmu. Psikologi biasanya. Oh, iya. Gelombang otak itu main. Jadi tukang sulap belum tentu pacar hipnotis? Belum tentu. Kalau tukang hipnotis bisa sulap lah? Belum tentu juga. Oh, belum tentu juga. Oh, iya. Beda. Lanjut. Ibarat kata kau hipnotis lah kau dalami. Sulap lah kau dalami. Berarti kau pacak. Perdukunan aku dalami. Perdukunan. Nah, perdukunan nih ada kesamaan enggak antara dua, sulap sama dukun tuh sama sebenarnya. Oh. Nah, jadi dukun tuh bukan mistis. Bukan. Seluruh dukun bisa diyakini. Itulah yang dibongkar pesulap merah. Nah, benar. Lah kau berarti dalami apa tentang dukun kalau trik juga jatuh? Trik, karena kita disulap itu sama alat yang dipakai dukun tuh sama alat yang kita pakai sulap. Keris nyetrum nak. Nah, yo nak. Yo. Soalnya itu tuh trik sulap kalau disalahgunakan, cuman seolah-olah dia sakti, bisa mindahkan ini, bisa berubahkan ini, bisa bakar, seolah-olah dia sakti. Padahal kita pesulap, gampang, trik receh kalau kata pesulap merah kan. Trik receh itu. Jadi kau tuh tidak percaya juga yang namanya dukun? Tidak. Kalau dukun untuk ngobat? Dukun ngurut yakin aku. Oh, ngurut. Ngurut ya. Kalau ngobat? Ngobat dalam hal apa dulu ngobatnya cak mana? Misalkan orang sakit demam. Ya. Terus dikasih air percik-percik apa cak biasa kita nengok-nengok di YouTube tuh kan ada itu benar apa tidak kira-kira menurut kau? Pandangan kau? Itu kalau pandangan aku tuh tidak benar. Cuman orang yang menjalani itu dia dengan keyakinan. Dia bisa sembuh. Keyakinan si yang sakit atau keyakinan yang ngobati? Yang sakit. Oh, yang sakit. Yang sakit nih yakin dengan orang yang ngobatinya. Oh, walaupun itu tidak benar, pacak sembuh? Pacak sembuh. Karena keyakinan. Karena diri kita nih kalau kita lagi demam. Oh, jadi mensuges diri dewe. Nah, iya. Mensuges diri dewe. Oh, iya. Itu kan bisa menyembuhkan dengan pikiran kita sendiri. Penyakit sebenarnya ya. Penyakit itu bisa kita hilangkan dengan pikiran kita sendiri. Kebanyakan penyakit nih pikiran yang berat. Iya, betul, otak. Iya. Sama cak kita ke dokter ini yang dokter ya.
Kalau kita tidak yakin ke dokter si A dengan B misalkan, Mm. kita datanglah ke A, tapi kita kurang yakin, tidak sembuh gitu, walaupun sudah disuntik ini, tapi dengan yang si B ini kita yakin, Mm. pasti sembuh gitu. Padahal obatnya sama juga mungkin. Sama. Betul, betul, betul. Terus ada juga pengalaman di kawan. Mm. Jadi ada di anak kawan lah ya. Ini. Jadi dulu tuh dia baru-baru temu sama aku. Yo. Ngobrol lah. Mm. Ngobrolnya, weh, aku cayo sama dukun tuh. Soalnya anak aku nih lah demam seminggu. Seminggu ini aku bawa ke dokter ini tidak sembuh. Yo. Pas aku bawa ke dukun ini, dia langir baik. Langir bahasa gitu ya. Yo. Dia langir be, besoknya sembuh. Nah, aku tahu be, Tapi tidak aku kasih tahu kayak kawan gue. aku kasih tahu lah. Oh, tetap aku kasih tahu. Iya. Biar tidak tertipu kawan-kawan, keluarga gitu biar tidak tertipu. Jadi kau nih memang intinya mengedukasi orang-orang yang memang benar-benar terlalu percaya dengan hal seperti itu. Iya. Balik-balik keyakinan kita juga, kita kan umat muslim. Betul. Jadi kalau kita yakin dengan dukun, jadinya kita musyrik. Musyrik ya. Musyrik terus kita juga sudah banyak ruginya. Nah, Duit banyak keluar. Penyakit belum tentu sembuh. duso dape. Duso. Dusonya tuh tidak tahan. Tapi ibarat kata kau lagi nge-explore. Nah. Tetengok nian kau lari dah. Tidak. Misalkan kau tuh kan tidak percaya bahasa kau tuh suges. Nah, di diri kau ini berarti ada lagi suges tuh. Iya. Tapi kau tetengok ternyata bentuknya menyeramkan, apa cak mano raksasa, apa cak mano, lari dah. Belum tahu. Belum tahu. Belum tahu kalau temu aslinya belum tahu. Cuman tidak berani memastikan kau ngomong tidak lari juga ya. Iya. Karena belum ada pengalaman. Ya, bisa jadi lari, bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Karena selama yang kita takutkan tuh, sudah tuh kita tidak takut lagi. Ketemu, berarti benar. Iya. Tapi yakin aku tidak, karena sudah aku pelajari. Karena kau juga aku tengok memang setiap malam tuh bukan main-main. Masa udah dari sekian bulan, sekian minggu, posisi setiap malam loh ini. Tidak yang siko jackpot udah ketemu cek itu nah. Iya. Padahal di tempat angker terus. Bukan sebulan 2 bulan mainnya. Lah dari tahun ke tahun. Belum pernah sama sekali. Belum pernah sama sekali. Makanya kita live ini sekalian hiburan, sekalian ngasih edukasi juga sama kawan-kawan. Teruntuk orang Rejang Lebong nih nah. Orang Rejang Lebong yang terlalu takut. Ya, jadi kalau orang Rejang Lebong ada yang ngomong tempat angker, bolehlah. Biar aku buktikan, biar kalian tidak takut lagi. Cuman saya nih sih kok, kalau orang kesurupan tuh siapa? Kesurupan itu tuh jin benarkah bisa masuk dalam tubuh manusia? Tidak. Berani aku ngomong tidak. Kok bisa? Bisa lah. Lah cuman posisinya real orang kesurupan, maksudnya ngicu. Iya. Itu cak mana menurut kau? Kok kau ngomong tidak soalnya? Tidak. Kalau mau ngomong tidak. Soalnya sudah dijelaskan juga ya sama ustadz-ustadz tuh. Jin itu tidak bisa merasuki kita. 1000, apalagi di zaman sekarang, 1001 orang yang bisa. 1000 itu 1. Itu pun kemungkinan. Belum pasti. Belum pasti juga. Lanjut orang yang kesurupan tuh maksudnya sandiwara. Bukan, tidak sandiwara tidak. Lanjut? Cuman itu bisa aku jelaskan. Nah, aku jelaskan dulu dikit ya. Biar itu banyak yang lain tahu kan. Nah, ya banyak faktor. Itu tuh makanya aku pelajari ilmu hipnotis. Oh, nyambungnya ke situ. Nah, itu. Hipnotis tuh banyak. Polisi itu pakainya ilmu hipnotis. Namanya tuh hipno forensik. Jadi untuk menggali data-data. Oh, penyidikan. Ya, penyidikan. Kalau polisi. Biasanya pakai hipno forensik. Jadi kalau untuk pengobatan tuh hipnoterapi. Laju nyambung ke kesurupan tadi apa? Kesurupan nih itu hipnotis kok, bagian dari hipnotis. Kita bisa masuk hipnotis, kena hipnotis itu. Sebenarnya kita sehari-hari ini
kena hipnotis gitu. Tapi kita tidak menyadari. Tahu tidak? Nggak tahu. Menyadari tidak? Nggak. Ya bang, tidak. Maksudnya cak mana? Sehari-hari ini kita nih kena hipnotis sebenarnya. Cuman Dari- kita tidak menyadari. Contohnya? Contoh kecil, kita nonton film. Mm. Sudah tahu gitu film kan? Yo. Tapi film itu tuh majikannya nih kasar, ya kan? Yo. Jadi kita tidak suka tuh. Rasa gitu, rasa angin itu ada itu tuh, kesal itu ada, pasti Dari ada kan? tontonan tuh, yo. Ada tontonan. Terus kalau film sedih-sedih, woi, sedihnya pula enak nangis gitu rasanya. Benar, itu hipnotis. Oh, terbawa perasaan. Itu hipnotis tuh namanya itu. Oh. Lalaju yang kesurupan ini siapa yang menghipnotis? Nah, hipnotis aja. Yang kesurupan itu biasanya bang dari orang itu kecapean. Itu bisa faktor. Itu masuk ke hipnotis apa tidak masuk? Iya. Kalau kecapean tuh kena hipnotis. Masuk. Tapi bukan orang lain yang menghipnotis, dirinya dewe. Dirinya dewe. Oh. Kecapean biasanya orang galak kerasukan tuh apa kemasukan tuh. Orang yang kecapean terus stres tingkat tinggi, kecemasan itu sudah pasti. Karena ketika kita capek atau kita ini apa? Kita emosi kita tinggi, ya, atau kecemasan. Dia tuh ada kalau di namo di hipnotis tuh area kritikal namanya. Jadi area kritikal gitu tuh terbuka. Ketika area kritikal gitu terbuka, disitulah masuk alam bawah sadar gitu. Jadinya macam-macam orang kesurupan. Ada yang ngamuk. Iya. Ada yang jadi belando-belando. Iya. Itu tuh bagian dari situ kan loh. Ketika area kritikal gitu terbuka, itu pasti masuk ke alam bawah sadar. Tapi kita tidak baca ngeset, kendak gitu. Aku nak jadi bagian belando bae, tidak baca tuh. Bisa. Random. Bisa sebenarnya. Kalau orang yang kesurupan yang biasa dia kan tidak tahu kan, tiba-tiba kesurupan. Iya. Tiba-tiba kesurupan. Itu kan random gitu. Random itu. Random mulai itu. Tapi kalau yang kudu kepang apa? Itu tuh kan cuma ini bukan nak bongkar-bongkar kudu kepang kan? Iya. Kudu kepang tuh seni. Seni betul. Nah, seni. Bukan nak itu. Biasa itu dengan alunan gendang. Dengan alunan musik. Iya. Kan setiap musik itu kan beda-beda. Betul. Ada cakilan, ada apa? Gamelan. Macam-macam lah. Jadi ketika ini dengar musik ini nih, dia tuh bawa akhirnya tidak sadar diri. Masuklah alam bawah sadar. Oh, itu tidak random tuh. Yang ngeset pas sesuai itu ya? Iya, sesuai. Iya. Kalau orang kesurupan menurut kau nih ya? Orang kesurupan kalau di kudo kepang ada yang bisa nyadarkannya. Nyadarkan alam bawah sadarnya lah. Kalau yang kesurupan random nih, cak mano caronyo? Kalau tetangga atau orang tua atau bini gitu ndak pacak menyadarkan itu, ada trik, ada tips ndak menurut kau? Ada tipsnya sebenarnya. Biar sana lain tahu kan caronyo mungkin kan. Caranya tuh sama cak kita hipnotis orang. Kita jangan panik loh, kan ada keluarga gitu kan. Yo. Yang kesurupan. Jadi kita usah panik, kita dekatin, kita tinggal ngomong be, bisik be. Tapi sambil senggol. Kalau hipnotis kan sering senggol. Iya. Senggol. Omong be, dengarkan suaraku. Baru ya dengar kan. Kita bisik be. Baliklah. Tapi sambil ya kita baca doa lah. Tetap baca ayat karena dikit banyaknya kita tidak tahu kan. Betul. Mungkin ada jin yang iseng juga nempel dikit. Iya. Tapi kalau untuk masuk ke dalam diri gitu, jin itu tidak bisa. Tidak bisa ya. Bisa. Jadi tetap tipsnya tuh senggol sambil kita bisi. Iya, senggol be. Dengarkan suara Ambo. Saya dengar suara yang lain. Jadi tolonglah balik. Pokoknya sebisa gitulah. Sama tuh saya hipnotis sama. Oh, tidak pakai pencet jempol kaki, pencet itu tidak tuh. Tidak perlu. Tapi kalau nyerami gampang. Kalau kesurupan masal. Siapa mana tuh kira-kira? Tinggal tempeleng be. Kalau tidak colek tai ayam enggak sih.
Cuma sih kok nih, aku nak tahu tentang Insan Daviano nih, explore hantu-hantu nih, tujuannya apa sih? Tujuannya kalau aku tuh Mm, memang hobi di dunia cek ini. Dari dulu kan aku hobi cek ini. Rupanya aku lah tahu isi dalam isi dunia dalam. mistis tuh aku. Yo, Jadi tetap masih hobi sekarang. Hobi, terus mengedukasi kawan-kawan, terus hiburan juga untuk penonton. untuk Itu income deh. ada kejaran nggak? Kalau untuk sekarang tuh mengalir, Bang. Mengalir. Ngalir, Bang. Target Target tuh karena kita kan ada kerjaan. Tidak kerjaan kita, di luar itu ya. yo, tidak ngandalkan di TikTok ibaratnya. Betul. Jadi kalau ada di TikTok, alhamdulillah. Cuman ada kejaran target untuk FYP apa cak mano? Ada, Tetap ada ya. jelas ada lah. Karena konsisten waktu tadi ya. Mm-mm. Selama ini paling besar apa yang didapatkan dari TikTok? Kalau kita boleh tahu. Belum ada kalau sekarang nih. Belum ada. Gift Gift ada, cuman tidak seberapa yang kita dapat. Dapat tuh dapat, cuman tidak seberapa. gift tertinggi berapa? Apa yang dapat? Yang ku dapat tuh baru kalung. Kalung tuh lapak 4. 4 dikasih Satu orang. kalung berapa poin tuh? 200 koin. Oh, 200 koin. Itu pacak di WD sih itu. Bisa. Kalau udah cukup 4 apa? 4 dolar, Hmm? itu bisa WD. WD jadi duit. Jadi duit. Bukan jadi pulsa bukan? Kan, jadi duit. Selama jadi konten kreator nih pernah dapat WD enggak? Pernah tembus 4 dolar? Lah 3 kali. Olah 3 Nah, kali. Oh. cuman enggak banyak. Iya iya iya. Jadi paling kencang kalung tuh lah ya. Belum ada yang cak orang tuh paus, Belum. singa, ada. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan ya. Iya. Selama konten, ada dak artis daerah kah, artis ibu kota yang pernah melirik atau komen atau apalah kira-kira. Pernah tersentuh Belum situ? ada. Belum ada. Kelas artis daerah gitu? Daerah gitu nih bukan artis. Di kartu artis ya artis lah ya Ya untuk artis sekarang. ya. Artis di TikTok ada pernah masuk ngomen Hmm. si Bang Paijo, tahu Bang Paijo? Oh, Ricky Penggalak Paijo. nyanyi, yo. Betul. Si Ricky Paijo. Tuh ada masuk ngomen. Positif atau negatif? Kalau komennya positif. Aku dengar-dengar kau nih dari riset kan banyak yang kau blokir. Apa cerita yang ngapo? Itu kau blokirnya siapa? Kawan atau orang lain? Sebenarnya Bang sekedar kenal. Tapi Sekedar kenal tapi orang sini. orang daerah gitu. Daerah gitu. Tapi kalau kawan yang nyupport tidak ku blokir. Kawan yang nyupport terus kawan yang dekat tidak ku blokir. Berarti yang kau blokir nih yang kenal tapi tidak nyupport. Ya. Bukannya nyupport malah ngejek-ngejek gitu. Menghina. Menghina. Emang kasarnya hina. Ngapa gawe situ ngejek. Lah, tidak ada guna ngomong Oh, gitu. merendahkan. Nah, merendahkan. Terus banyak lah pokoknya. Tidak bisa nak di-spill-kan kan. Tapi tetap hitungannya kan kau butuh netizen lah. Nak julid tetap butuh netizen untuk viral tadi itu. Tetap ada, netizen gitu tetap ada. Oh, tetap ada. Tetap ada. Dari luar. Jadi dari luar. ibarat kata kau nih sakit dengan netizen yang kenal. Yo, Kalau yang tidak kenal menghujat kau tidak masalah. tidak masalah, biarlah. Tidak bakal kau blokir. Tapi ini yang kenal, kita kenal, cuma Ini kenal kalau tidak kau kenal tapi tidak kawan. Tidak, atau kenal tidak, tapi kawan. Kawan tapi tidak akrab. Oh, kawan tapi tidak akrab. Kawan tapi tidak akrab. Ada tidak kawan yang akrab tapi menghujat? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Satu pun tidak ada. Kebanyakan support kalau. Iya. Harapan kau ke depan cak mano tentang TikTok akun konten kau nih? Kalau harapanmu tuh semoga lah konten aku naik dan tuh konten-konten kreator di Curup nih yang di TikTok semoga naik juga. Minimal bisa sampai ke tahap Ricky Paijo lah yo, minimal yo. Jadi artis kabupaten lah, artis lokal gitu kan. Apalagi kan di kabupaten gitu nih banyak potensinya. Potensinya yakin.
penyanyi. Aku nih dari asli Curup, cuman merantau ke Kota Besar Bandung. Kalau untuk potensi orang Curup, aku akui jempol. Ngapo? Dari segi balap, dari segi musik, dari segi konten kreator apapun, dah ada jos-jos galau, hebat-hebat galau. Cuman mungkin kita nih penyakitnya tidak tidak berani gebrak ke Jakarta situ. Kalau ngadu skill berani. Siapa pemain drum artis? Kasih pemain drum gitu yang pandai. Cuman gebraknya mungkin keberuntungannya belum ada. Sudah tuh untuk di wilayah gitu kok wadah ada gitu. Wadah tuh apa? Komunitas apa cak mana maksudnya? Yo barat ya sama lah cak komunitas ya kan. Cumanya tuh merangkul segalo. Dari Apa sih yang anak-anak Curup yang apa namanya itu? yang dibutuhkan. Yo. Kau ranahnya ke mana? Kalau mau kok Ke ke individu atau ke institusi? individu sebenarnya. Individu. Soalnya kalau bahasa ke wadah tuh penjabaran luas. Satu dari biaya. Wadah tuh harus support biaya. Menurut aku susah. Susah. Kalau support biaya. Mau tak mau kita mengharapkan institusi. Ke pemerintahan. Jadi kalau bisa tuh kan cak kamu. Kau tuh kan termasuk orang seni. Seni dalam ekspor. Ada seni dalam musik. Kalau kamu buat komunitas berbentuk seni budaya Rejang Lebong, apapun itu isinya, gebrak ke pemerintahan, berharap disupport, itu bisa masuk akal. Kalau cuman oke, aku kasih wadah, tempat, berat kamu tanpa biaya. Iya benar, sebenarnya ya. Pasti kan? Karena tetap ujung-ujungnya biaya. Kalau ada biaya, pasti ada tempat. Biaya nih yang susah. Tapi ada pesan-pesan nggak kira-kira untuk sanak-sanak kita Rejang Lebong ini tentang yang kau ketahui, ilmu-ilmu kau tuh yang selama ini orang belum banyak tahu. Apa kira-kira yang nak kau sampaikan untuk sanak-sanak net Rejang Lebong? Nah, untuk sanak-sanak gitu di Curup nih ya, di Rejang Lebong ini, aku berharap tuh semoga kita nih menjadi lebih pintar lagi. Jangan mudah tertipu sama yang namanya dukun atau apalah kan. Terus tidak usahlah takut lagi ketika lewat jalan-jalan sepi apa ya kan. Tidak boleh takut. Tidak boleh takut. Nah, terus ini kebanyakan di Curup. Dulu pernah juga kami itu di Facebook berdebat masalah hipnotis di jalan. Itu bukan hipnotis namanya tuh. Itu penipuan, jelas penipuan. Ditipu mentah-mentah itu tuh. Sebenarnya itu. Tapi masih ada juga dikit banyaknya menggunakan hipnotis itu. Makanya orang terkasih HP, terkasih duit. Ya. Itu caranya cak mano menangkal itu. Menangkal itu gampang. Kita udah salah layan orang yang tidak itu kenal. Apalagi kita tuh ngikut ngobrol. Kalau kita lagi ngikut ngobrol, berarti dia tuh masuk. Yo, itu kan ada target kan. Orang ini bisa coba dulu. Coba diajak ngobrol. Diajak ngobrol nyambung. Target. Kalau yang tidak nyambung belum tentu dapat. Belum tentu dapat. Oh, jadi sanak-net jangan sekali-kali tipsnya dari Insan Daviano nih ngajak ngobrol orang yang tidak dikenal. Banyak itu kejadiannya. Ada dulu tuh di Bengkulu. Di Bengkulu nih ceritanya nih bang. Ada tukang ngurut. Paila ngurut, ya kan? Ngurut orang. Jadi orang yang diurut itu ngobrol lah sama dia. Mungkin setelah ngurut lah, ya kan? Orang yang ngurut nih nengok tukang ngurut tuh pakai kalung emas. Kalung emas tuh 5 gram. Jadi ngomong cek kok katanya. Wah, sir aku kalung kau tuh. Tukaran sama aku berah. Yang aku ini ada 8 gram. Yang kamu berapa gram? Yang aku ini 5 gram kata tukang urut itu kan. Yang aku ini emas ini masih batangan. Tapi 8 gram. Aku tuh ndak langsung jadi kalung.
Ya, Biarlah aku rugi, tidak apa katanya. Tukaran lah, tukaran 5 lah. gram sama 8 8 gram. gram. Nah, setelah dicek, Ah. palsu. Oh, kalau itu jatuhnya penipuan tanpa sugesti, yo. Ah, iya, palsu. Setelah palsu, dia buatlah postingan di Facebook, katanya bahwa dia tuh dihipnotis. Tapi pas dengar ceritanya cek itu bukan dihipnotis namanya. Jelas itu. Kena tipu Oh, mentah-mentah. Jelas tak? betul, betul, betul. Terus ada lagi, satu lagi di Curup juga pernah kejadian. Ah. Sampai nak ribut aku tuh. Hmm. Sempat nak ribut sama, bukan yang postingnya malahan. Nah. Mungkin kawannya apa, saudaranya, aku tidak tahu itu kan. Mm-mm. Ngomen sampai debat-debat sampai nak ribut. Aku kasih nomor HP. Nah, aku ngomong, ini nomor HP aku, kau temui aku, kita ngobrol dulu lah. Hmm. Biar otak Ciok naik. Iya Lanjut. kan? Biar kasih Iya, penjelasan. iya. Jadi dia tuh pertama tuh posting Mm-mm. bahwa nenek katanya, nenek aku kena hipnotis katanya, di pasar. Yo. Kronologinya nenek aku tuh diantar orang pakai mobil, Mm. tapi tidak berhenti di depan rumah, agak lewat dikit dari rumah. Mm. Jadi pas nenek aku nak keluar katanya. Itu ceritanya di Facebook kan. Yo. Pas nenek aku nak keluar, tidak bisa, kan terkunci. Mm. Nah, mobil sekarang kan canggih lah bisa ngunci dari depan, ya kan? Betul. Tidak bisa. Jadi adalah yang rombongan itu rame di mobil tuh. Jadi rombongan yang di mobil tuh ngomong cak nah, wah nek wajar lah dak galak terbuka pintu tuh. Hmm. Cincin nenek tuh nah ciknya. Kayak iko, kayak anting. Sudah ditanggalkan cincin kayak anting. Oh. Coba dia dak galak buka tuh. Kalau ada masih ada apa barang-barang yang cek itu. Ah. Dibuka lagi, tidak bisa lagi. Cak mana tidak bisa kata nenek. Wah masih ada ini nek, kalung nih, kalung Ah. sama gelang. Ah. Tanggalkan lu nek, tanggalkan. Masih belum bisa buka. Ah. Ada nenek simpan lagi tak di dompet apa di mana? Ada masuk di dompet, Ah. kasihnya baru bisa buka. Katanya kena hipnotis. Menurut abang cak mana? Kena hipnotis beda itu. Nipuan saya. Hah, itu. Tapi kok bisa naik mobil orang yang seperti itu? Apa sanaknya dewek yang nipu? Itu katanya orang tuh nak ngantarkan nenek tuh karena kasihan nek. Aku antar lah biarlah nek. Soalnya nenek ojek, aku antar. Hmm. Nenek balik mana? Dari pasar tuh orang tuh lagi ngintai. Kisah nyata? Kisah nyata. Daerah gitu? Daerah gitu. Sampai-sampai orang yang ngomen sama aku dari mana katanya. Itu tuh aku kan ngomongnya itu tuh bukan hipnotis. Aku Hmm. ngomong itu tuh adalah gendam. Jadinya ngomong dari mana kok ngomong gendam itu? Dari dulu namanya hipnotis. Makanya aku ribut sama dia panjang kan. Oh, Aku gara-gara kasih itu. nomor ya. Kalau benar itu hipnotis, kenapa kami para hipnotis ini tidak tangkap di polisi? Yo. Seperti ini siapa? Romi Rafael. Yo. Itu kelas sudah Betul. tinggi itu kan. Ah. Ngapa tidak tangkap Roman itu? Hmm. Seperti kami juga. Sebenarnya kalau nak nyelidiki, kami lah para ini apa? Hipnotis. Hmm. Cuman bukan hipnotis jalan. Iya kan? Iya, Kita iya. mengasih hiburan cuman kalau yang kami ini. Terus kita bisa terapi juga. Hipnotis itu banyak gunanya. Tapi bisa ada kau tuh? Kau kan punya ilmu hipnotis. Iya. Kau hipnotis dengan kau buat kejahatan tadi. Bisa, Pacak orang di bisa, jalan. bisa sebenarnya. Bisa. Apalagi kami yang paham di situ kan. Berarti bisa kena orang. Bisanya. Oh, jadi Cepatnya. kau nih banyak komen tentang cerita-cerita orang nih bahwa ceritanya itu sebenarnya bukan hipnotis. Iya. Bukannya orang tidak pacak dihipnotis di jalan, bukan. Bukan. Tetap bisa sebenarnya. Iya. Aku tuh juga mana bang? Tidak, bukan aku bela pelaku. Iya. Cuman aku tuh jelaskan. Jelaskan itu. Jelaskan bahwa itu tuh bukan hipnotis. Itu tuh gendam. Karena memang ketersinggungannya menuju ke para hipnotis yang kamu Iya, iya. Jadi nama hipnotis ini buruk. Buruk, betul. Padahal hipnotis itu tidak di kejahatan sih. Ya kan? Sebenarnya iya sih. Tapi bisa dibuat kejahatan kan? Bisa, tapi tidak pernah. Masa? Tidak pernah. Kau yakin seluruh manusia yang pacak hipnotis, yang mendalami ilmu hipnotis itu tidak berbuat jahat? Yakin kau? Tidak. Yakin. Yakin. Mas. Karena manusia loh. Bisa buat jahat, cuman mungkin ranah itu beda bang.
bukan di ngambil arto di pasar, bukan di jalan mainnya. Laju? Mainnya tuh seperti pengobatan. Oh. Pengobatan misalkan pasien Rino, Mm, apakah dia ini apa tuh tahu lah dewek kan. betul. Nah, apakah dia apa vulgar ngomongnya. Cabul lah, enggak masalah Iya. vulgar itu. Sudah hipnotis orang tuh kan tidak sadar diri, bisa Dipakai. dipakai bisa. Oh. Terus orang yang berobat dihipnotis juga bisa. Itu tapi jalurnya beda kayak kami kan. Itu kejahatan namanya. Tapi Cuman memang kalau tukang hipnotis. iya, cuman kalau di jalan itu rasa aku itulah dikicu mentah-mentah tadi Iya. itu. Pernah enggak kau dengar? Ternyata ada cerita tuh yang benar-benar menurutku memang hipnotis di jalan. Jarang terjadi. Jarang terjadi. Karena hipnotis sebenarnya itu perlu sugesti. Perlu sugesti itu cak mana? Kita kan harus banyak ngobrol Yo. biar masuk sugesti gitu sama dia. Yo. Dia tuh harus fokus kayak gitu. Hmm. Dengar suara gitu harus fokus. Oh, jadi cek ini paham aku maksud kau tuh. Kalau si penghipnotis tuh yang punya ilmu hipnotis nih nak nyubo satu-satu lawan orang, pacak kena bu dah. Iya. Iya. Iya nih anda. Jadi Karena itulah mangkonya lama iya iya. durasi untuk hipnotis tuh lama. Dan yo kan nak mencubo satu orang tuh Iya. targetnya dah. Kalau tidak masuk selesai itu. Iya. Kau nak hipnotis aku nih. Itulah bahasa kau tukang hipnotis tidak mungkin galak lari ke situ. Iya. Iya, iya betul. Masuk akal. Karena lebih menjanjikan di pengobatan. Hipnoterapi kan. Hipnoterapi. Lebih baik hipnoterapi itu lebih menguntungkan. Iya kan? Betul, karena positif. Nah, tidak do bermasalah sama polisi. Dia terkenal juga nanti. Orang banyak suka sama dia. Iya. Itu pokoknya sudah banyak lah dipelajari masalah dunia itu. Karena kalau dia ngomong hobi itu banyak hobi sebenarnya. Memang kalau aku orang banyak hobi itu banyak rezeki. Lah nih hobi burung, hobi musik, macam-macam hobi itu. Aduh, karena pergaulan. Iya, iya benar. Dari kita hobi-hobi yang lain itu pergaulan di orang-orang lain juga kan. Aku juga musik hobi, terus yo karena di musik nih kurang ada personil kemarin. Jadi Oh bisa main musik juga? bisa sering turun-turun juga dulu. Masa? Iya. Ada videonya enggak? Ada videonya. Megang apa gitu? Itu megang gitar. Gitar hitam. Iya, gitar hitam. Oh. Banyak juga hobi kau berarti. Terus disulap. Nah, yang terasa itu disulap, Bang. Yang terasa itu disulap. Karena kita orang maklumi di tempat kita nih ya, di wilayah gitu nih. Ya. Kadang kita ngejob, pernah aku tuh ngejob tuh, ini bukan masalah nominal, sebenarnya dari hobi kan. Cuman tidak setimpal kayaknya. Itulah latihan 1 minggu full. Ngapalkan lagu. Minyak motor, rokok gitu, kopi. Seminggu tuh bolak-balik. Tidak tahu berapa lah habisnya kan. Pas ketika kita main di kafe itu, cuman dibayar 3,5 bagi orang 7. Ini musik atau sulap? Musik. Oh, masalah musik. Yang menurut kau tidak kena? Tidak kena. Jadi kita memang hobi, cuman orang tuh seharusnya bisa menghargai. Betul. Nah, bukan masalah nominal. Tidak, sekarang nih ngapo kok iyo kan waktu itu? Kau deal kan bahwa soalnya lah tahu tidak masuk? Bukan aku yang dealnya. Oh. Bukan aku. Didilkan sama tim, cuman kau tidak tahu. Iya. Jadi ketemulah saat itu tuh aku lamen sulap. Habis dari itu aku dapat job di sulap. Iya. Dapat job dari sulap 800.000 orang tuh nawar. Gimana 800.000 satu trik gitu kan? Oke, ACC kan? Itu tunggal enggak? Kau enggak? Berdua. Oh, berdua. Berdua. Jadi bagilah 800 bagi 2. Lebih besar enggak? Alhamdulillah. Terus ngalir job sulap tuh ngalir. Ini event di mana sulap? Di sekolah apa di rumah-rumah atau kau dibayar orang tuh event atau event acara
Acara apa? Acara lomba dangdut di Rejang Lebong nih. Cuman Sama ada event sulapnya. aku nih bintang tamu. Oh, Bintang bintang tamu. tamu. Iya, iya, iya. Jadi bintang tamu di dangdutan tuh udah 2 kali. Di hotel Golden Ritz Mm-mm. sekali, terus di Pesona 88 sekali, Itu sulap. sulap. Oh. Terus banyak lah di tempat-tempat kecil banyak. Terakhir aku main tuh di Tebing Suban Iya. malam tahun baru. Kemarin. Malam Malam tahun tahun baru baru kemarin. tahun ini. Iya. Baru Ja- nak masuk 2024. Jadi kau sulap nih lebih besar daripada penghasilan yang lain, nak? Sulap nih saya sekali. Oh iya, tidak Iya. intens ya. Tapi sekarang ini kan kerjaan lado, kerjaan lain. Jadi tidak begitu dengan sulap. Tapi kalau panggilan masih ada gak lah? Masih. Tetap. Tapi ada kemarin sama kawan. Kawan tuh anaknya nak ulang tahun. Yo, Nak pakai sulap katanya. sulap. Udah belikan itu be. Belikan alatnya be. Aku tunjukkan di HP kan. Nah, belilah ini. Oh, jadi kau ada stok alat? Tidak. Ada alat tuh ada. Cuman kalau untuk sulap anak-anak, Oh, aku beda. tidak nyetok Oh, sulap anak-anak. iya, Jadi iya. aku suruhlah beli kawan aku tuh beli itu be. Kau yang Bayar. main. Yo, Oh. tidak usah bayar tuh. Mm, Capo be bayar ke kawan dewe kan. kawan dewe tuh. Kawan dari kecil dulu. Bantu gitu lah ya. Iya. Alat sulap tuh kan mahal. Kalau kata Deddy Corbuzier tuh, hobi paling mahal tuh sulap. Asli. Karena satu trik tuh satu alat. Iya kan? Seluruh nak dibeli. Memang mahal-mahal alat sulap. Yang kecil-kecil be mahal. Betul. Alat sulapku ada juga yang produk Cina. Ada enggak yang tidak usah pakai alat? Ada. Alat yang benar-benar yang ada di rumah Ada sehari-hari. lah. Ada lah. Dedi kan sering bengkokan sendok. Bisa lah. Pacak. Pacak. No, coba ambil sendok no. Cari Kita sendok. peragakan no. Cari sendok tuh yang tebal lo bisa. Kalau tipis gampangnya patah. Ah, sana net Gampang patah. itu kebetulan nih spontan ini. Ini langsung kita trik sulap nih. Dari Insan Daviano nih. Kasih hiburan saya. Kasih hiburan, kita kasih jackpot untuk penonton. Yang tebal, yang tebal. Garpu sendok. Sendok garpu jadi. Wah, itu. Yakin nih? Oke. Tebal ini. Oh. Wah, ini tebalnya deh. Oh, kira-kira wacana nih, jangan. Bisa lah. Nah, ini sendok keras ya. Jelas. Tebal. Keras sendok tuh. Nah. Perhatikan dong ya. Yo. Ini mau sulap nih. Kalau aku gosok perhatikan sendoknya bengkok. Bengkok tak? Iya. Lus-lus bengkok. Masa naik terus tuh? Bisa naik lagi. Nah, coba. Iyo. Coba ambil garpu yang sekali lagi. Ambil garpu yang sekali lagi yang sama. Sendok lah dong. Sendok. Jadi membedakan sendok sama garpu kan. Sendok. Kok bisa nih? Ini trik ya? Tidak pakai kekuatan. Trik gara kita nge-explore antu settingan. Lengkungannya. Nah, cobain sendok. Tapi itu ini lembut ini. Dari ini, Bang. Kok ngeri nian? Apa yang ngeri? Baca bengkok sekeras itu, keras loh itu. Iya, keras. Kalau gitu pasti bisa. Mungkin tidak bisa kan? Perhatikan lagi. Bengkok tak? Nah? Bisa lebih bengkok lagi, Bang. Cak mana cara itu? Ada yang nengok lagi tak? Oke, sana net kita kasih hiburan untuk konten podcast gitu. Sebenarnya trik yang pertama kita harus bisa main sendok nih lah. Main sulap tuh. Jadi aku bengkok lagi, Bang ya. Perhatikan, Bang ya.
Lebih bengkok lagi tak dari yang tadi. Keras loh ini. Nah, lebih bengkok. Itu trik tuh ya, Trik tanpa tenaga. tanpa tenaga. Oke, sana net. Dikato tanpa tenaga ada tenaganya. Oh, tetap ada. Tenaga dalam. Tenaga dalam sana net. Oke, terima kasih hiburannya. Sudah ada setengah jam kita lebih. Lebih saya. Oke lah. Terima kasih yang sudah nonton podcast ini. Tolong di-subscribe, di-share, bagikan. Apabila ada panggilan mungkin untuk narasumber kita Insan Daviano yang mau event sulap, event musik, atau event hipnotis, hipnoterapi, boleh DM kita atau langsung yang kenal boleh di WA langsung. Explore juga boleh. Explore boleh. Siapa tahu ada rumahnya yang katonyo. Katonyo tanda kutip nih angker, ganggu, mecah-mecahkan kaca mobil, atau isi tabungan kosong boleh. Iya. Oke, sampai jumpa di lain waktu bersama Insan Daviano.